Shalom Bapak Ibu semua. Luar biasa penyertaan Tuhan yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Tangan Tuhan selalu siap menuntun langkah kita, selalu menggenggam tangan kita, membawa kita kepada air yang tenang. Indah penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sampai dengan hari ini kita boleh beribadah online. Semua boleh Tuhan izinkan. Mari sama-sama kita satukan hati kita pada pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus, Bapa kami yang luar biasa baik. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau Engkau bertata penuh Tuhan atas ibadah kami, menjangkau kami dengan luar biasa Tuhan. Roh Kudus-Mu melawat kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami, setiap doa kami, setiap firman yang ditaburkan, Bapa, boleh menguatkan kami, boleh melengkapi kami dengan senjata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatlah kami Roh Kudus. Engkau ada buat kami Tuhan. Apapun keberadaan kami, Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi
yang besar, sesuatu yang indah, mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilegakan, yang sakit disembuhkan. Ada kemenangan dalam hadirat-Mu, ada mujizat dalam hadirat-Mu. Kami hampiri Kau Tuhan, kami tak pernah sendiri, kami tak pernah melangkah sendiri. Ada Engkau beserta kami Tuhan. Haleluya, haleluya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami Tuhan, karena kami benar-benar membutuhkan Engkau Tuhan. Tuntunan-Mu yang kami rindukan melalui firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Edi Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, kami siap menerima taburan benih firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Ini adalah firman Tuhan Prapaskah. Bagaimana peristiwa ini ditulis 2000 tahun yang lalu kurang lebih, yaitu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Getsemani artinya minyak yang diperas. Artinya Getsemani itu minyak yang diperas.
Kemudian di situ ada satu bukit namanya Bukit Zaitun. Arti Bukit Zaitun, arti zaitun itu adalah lambang perdamaian. Ya. Zaitun itu hanya ada di Palestina, di daerah tanah Kanaan. Mari kita baca Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Taman, ya, satu taman Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini. 11 murid itu disuruh duduk. Duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa sendirian. Seharusnya murid-murid ini menyertai, mendampingi Tuhan Yesus untuk berdoa. Tapi Tuhan Yesus berkata, duduklah di sini. Berarti tidak boleh pergi dari tempat itu. Duduk di sini. Untuk apa Tuhan Yesus kok mengatakan, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa sendirian. Artinya Tuhan Yesus menanggung beban penderitaan yang akan dialami itu sendirian, tanpa didampingi, diikuti oleh murid-murid. Murid-murid hanya disuruh berjaga-jaga, duduklah di sini. Tetapi sementara Tuhan Yesus berdoa dan murid-murid duduk, dia tidak mau untuk duduk itu berjaga-jaga, tidak mampu, saudara. Itulah manusia. Kemanusiaan kita itu tidak mampu untuk menghadapi sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Yesus saja yang tahu. Murid-muridnya tidak tahu, tidak mengerti apa-apa, apa yang akan dikerjakan Tuhan Yesus. Sementara itu, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Membawa beberapa murid, 3 murid. Petrus, Zebedeus, kedua anak Zebedeus, yaitu Yakub dan Yusuf. Orang bertiga ini diajak untuk maju berdoa. Sementara yang lainnya duduk di sini. Kemudian maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Maka mulailah ia sedih dan gentar. Siapa mereka itu? Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yusuf. Merasa gentar. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Dia mungkin sudah tahu bahwa saatnya Yesus menyerahkan diri untuk ditangkap. Karena Yesus sudah menyatakan, memberitakan pada saat perjamuan bahwa anak manusia akan diserahkan. Itu sebabnya Yesus membawa murid-muridnya ke Getsemani untuk diajak berdoa. Supaya apa? Murid-murid itu belajar kepada pribadi Tuhan Yesus, bagaimana Yesus mengajar cara untuk berdoa menghadapi masalah. Ya, harus tenang. Dalam 1 Petrus pasal 4, tenang. Tidak boleh kemudian gaduh, bimbang, bingung dan sebagainya. Tenang. Kemudian lalu katanya kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada ketiga muridnya itu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku.
Tuhan Yesus mohon, meminta supaya murid-muridnya semua itu yang tadi disuruh duduklah di sini dan membawa 3 muridnya untuk selangkah lebih maju. Ayo kita berdoa bersama-sama. Ini saudaraku, kekuatan dalam doa itu yang nantinya mampu menghadapi masalah yang besar. Ini harus tenang. Memang di sini dikatakan hatiku sangat sedih. Kemanusiaan Yesus sebagai manusia, firman jadi manusia ini, merasakan penderitaan yang sama seperti manusia, merasa sedih, bukan takut, merasa sedih seperti mau mati rasanya, karena dosa manusia seluruh dunia ditanggung sendirian. Dan murid-muridnya menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Ayat 19, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau Bapa kehendaki. Ini doa Tuhan Yesus yang pertama kali di Taman Getsemani. Berdoanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini bicara kemanusiaan. Ini bicara kesedihan, penderitaan yang akan dihadapi Yesus. Rasanya mau mati rasanya. Merasakan dosa manusia yang begitu memuncak. Tidak mungkin dosa-dosa manusia terselamatkan oleh perbuatan baik, oleh perbuatan apa yang dikerjakan manusia. Seolah-olah setelah berbuat baik dia akan menerima satu pahala dan sebagainya. Tapi dosa tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik, saudara. Dosa perlu mengalami penebusan. Ini pentingnya. Manusia di muka bumi ini perlu penebusan, perlu keselamatan. Tidak mampu manusia untuk mencari, untuk menerima keselamatan itu dengan kekuatan sendiri. Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia merasakan pedihnya rasa mau mati. Ini bicara kemanusiaan Yesus di dalam diri Yesus yang menghadapi peristiwa yang akan dihadapinya. Dan tidak mungkin ada orang lain yang bisa menggantikannya. Tidak mungkin, tidak mampu. Sampai dia berdoa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tapi bukan kehendakku, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini doa kerendahan hati. Jadi doa itu perlu kerendahan hati. Yesus sebagai anak Allah tidak pernah sedikit pun kelihatan tanda-tanda kesombongan. Bahkan dia mengambil posisi sebagai seorang hamba yang taat sampai mati. Itu Yesus. Tapi seringkali kita merasa memiliki suatu kelebihan dan sebagainya, memiliki kemampuan, memiliki talenta, karunia dan sebagainya, sudah merasa dirinya itu dipakai Tuhan, kemudian muncul suatu sifat kesombongan ini. Ini harus dibuang. Yesus merendahkan diri. Bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Tidak memaksa kehendak Bapa, tidak. Tapi memang itu harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Satu-satunya untuk menebus dosa manusia, Yesus taat kepada Bapa. Kalau kita mau diberkati, kita mau berhasil, kita harus taat kepada firman. Ya, saudara, perhatikan ini. Saya teruskan. Ayat 40.
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Manusia penat, capek, ngantuk. Dia sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, "Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Tidak banyak, Tuhan Yesus minta 1 jam untuk menyertai Tuhan Yesus berdoa sendirian. Ini manusia tidak mampu sendirian. Dia mengharapkan murid-muridnya itu mengerti dan bisa melek sedikit, tidak tidur. Tapi manusia tidak mampu, saudara, menghadapi suatu berdoa di Taman Getsemani. Mungkin udaranya begitu dingin, mencekam, membuat rasa takut dan gentar. Suasana dunia yang membuat dingin, sehingga tidak ada lagi semangat, membuat takut. Ini kalau rohani dingin ya sudah, dipaksa pun tidak bisa. Karena dingin, hatinya dingin, pikirannya dingin. Ini bahaya. Tidak bisa bergerak, tidak mempunyai pikiran untuk leluasa. Kalau hangat pasti dia ada semangat. Tapi karena dinginnya suasana pada malam, mungkin menjelang pagi, membuat mata nih terkatup dan tidak mampu untuk berjaga-jaga. Ini kelemahan manusia. Kenapa manusia seringkali jatuh dalam percobaan dan mengalami banyak percobaan? Karena tidak mampu. Lebih baik tidur, tidak berjaga-jaga, saudara. Ya, ini Tuhan Yesus mengajar, mendidik kita, mendidik kepada murid-muridnya, sehingga sampai hari ini kita bisa membaca sendiri. Terus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus tahu kemanusiaan manusia itu ditandai dengan lemah, ditandai dengan roh memang penurut, tapi daging kita ini lemah. Karena memang daging terbuat dari tanah, dari lemah bahasa Jawanya, dari tanah. Tidak ada kekuatan sedikit pun. Kalau di dalam daging manusia, di dalam diri manusia tidak ada roh Allah, maka manusia itu kembali kepada tanah. Ini artinya, ya, berjaga-jaga. Sebesar apapun persoalan kita, masing-masing kita punya persoalan, masing-masing kita punya masalah. Tapi ayo, masalah itu kita bawa di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan, dengan berlutut dan berdoa, dengan tenang, pikiran tenang. Tidak teriak-teriak, tidak membuat gaduh, tidak membuat lagi keonaran, tapi menghadapi itu dengan tenang. Karena di hadapan kita dalam berdoa itu, di situ ada firman. Firman yang sudah bangkit dari kematian, namanya Yesus. Menang atas segala perkara, menang atas segala persoalan, menang atas segala maut. Maka kita yang percaya ini tidak lagi mengalami penderitaan sehebat penderitaan manusia yang dikuasai oleh dosa, tapi sudah dilepaskan oleh korban Kristus. Maka manusia itu mendapat suatu kelegaan, mendapat suatu kebebasan, mendapat suatu kemerdekaan. Tapi hari kita pakai kemerdekaan itu untuk memuliakan Dia. Ya, jangan sombong. Kalau kita sudah jadi orang Kristen, memiliki keselamatan, titik, jangan sombong. Jangan keselamatan itu kemudian dibebani, dicampur dengan hal-hal yang lain yang sifatnya tidak kekal. Sia-sia, tidak ada gunanya.
Yesus sudah memberikan teladan. Keselamatan itu sudah final. Istilahnya sudah harga mati. Tidak ada keselamatan lain di muka bumi selain namanya Dia mengandung keselamatan, yaitu Yesus. Ya. Teruskan ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ini doa yang kedua. Dengarkan. Doa yang pertama. Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Doa kedua. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Nah, coba. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kalau yang pertama, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, ini permohonan kepada Bapa. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Yang kedua, doa yang kedua, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tetap merendahkan diri. Sebagai anak taat kepada Bapa. Tidak berontak sedikit pun. Tidak melawan sedikit pun. Meskipun doa yang kedua itu dirubah kata-katanya, tetap kehendak-Mu yang jadi. Nah ini. Seringkali kita kalau berdoa bertele-tele, saudaraku, ya panjang, banyak yang diminta, banyak yang didoakan. Ya tuh? Apalagi doa syafaat, nggak salah. Memang namanya doa syafaat, mendoakan berbagai masalah, mendoakan gereja-gereja, mendoakan para sidang jemaat yang punya bermasalah. Mungkin mohon kekuatan, mohon kesembuhan, dan sebagainya, mohon pertolongan, mohon. Itu namanya doa syafaat. Doa yang disampaikan kepada Tuhan, yang diutarakan kepada Tuhan. Tidak salah itu, saudara. Benar di hadapan Tuhan. Memang kita harus melakukan doa syafaat. Tidak egois untuk doa diri sendiri, mendoakan yang lain-lainnya. Banyak jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus. Itu perlu kita doakan melalui doa syafaat. Ya, saudaraku. Ini pentingnya doa. Jadi doa bukan untuk diri sendiri. Sendiri sudah selamat kok. Ayo berdoa yang lainnya. Di antara siapa teman-teman saudara kita, masyarakat yang belum mengenal Tuhan, ayo kita berdoa untuk mereka. Mungkin satu disentuh Tuhan, dia bertobat. Apa yang terjadi? Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ayo. Kemudian 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, tetap posisi tidur. Masih kemulan rapat karena dinginnya suasana pada waktu itu. Kembali ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab apa? Mata mereka sudah berat. Wis gak kuat melek. Mau diginikan tidak bisa, kan sudah berat, terkatup, sudah lengket karena capeknya, ketidakmampuan untuk berdoa. Tapi Tuhan mengajarkan pada pagi hari ini, bagaimana cara kita berdoa. Nanti saya tunjukkan. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan yang benar. Ya, coba 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal 14. Saya tunggu, sudah? Ya, 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-14 juga. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Saya baca.
Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ini kalau kita berdoa dengan bahasa roh. Ya. Bagaimana sih doa dalam bahasa roh itu? Banyak orang Kristen tidak ngerti bahasa roh yang bagaimana. Apakah orang yang doanya lain seperti yang belum pernah kita dengar? Apa itu doa bahasa roh? Yo. Coba dengarkan ini, ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Kalau Rasul Paulus dia berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, hanya roh yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak terus berdoa. Akal tidak ikut berdoa. Jadi baik roh, akal budi, roh dan jiwa itu harus menyatu, berdoa kompak. Ya. Kalau akal budi hanya berdoa, muncul kesombongan. Kalau roh yang berdoa juga muncul kesombongan. Karena roh manusia itu cenderung ke situ. Tapi roh Allah itu apa? Lemah lembut. Kalau akal budi dikuasai roh Allah, maka akal budi juga lemah lembut, rendah hati. Jadi akal budi dikuasai oleh roh kebenaran, sehingga akal budinya tidak muncul menonjol. Tetapi yang kelihatan adalah bagaimana roh Allah yang sudah bekerja di dalam roh manusia dan di dalam akal budi. Ya, jadi ada orang kalau berdoa itu teriak-teriak, wah, tidak bisa mengontrol, ya teriak-teriak, bentak-bentak, banyak contoh-contoh, ya seolah-olah doanya itu yang paling, ya dengan kata-kata yang spektakuler dan sebagainya, yang jarang didengar oleh jemaat dan sebagainya. Wah, ini suara firman, ini suara Allah. Sehingga kita terjebak dengan sajian hal-hal yang seperti ini. Ya, baca firman Allah, bagaimana cara berdoa? Saya baca ayat yang 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Berdoa dengan roh. Kemudian, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jiwa kita juga ikut berdoa. Jadi bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol kata-kata yang bijak, kata-kata yang santun, kata-kata yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Seringkali kalau berdoa itu aku tadi malam berbicara pada Tuhan, aku melihat, aku. Hati-hati. Ajaran-ajaran seperti ini nih sudah muncul sekarang. Bukan akan muncul, sudah muncul. Kita harus waspada, berjaga dan berdoa. Apakah semacam itu bisa diterima dengan akal, bisa dimengerti dengan roh kita? Ini penting, saudara. Sehingga kita tidak menjadi jemaat yang gampang terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Dianggapnya, oh ini baru. Oh ini ajaran baru, oh ini aliran baru dan sebagainya. Tapi yang baru adalah pengajaran firman Allah yang mendidik manusia untuk terus mengalami kebenaran firman Allah. Yang mengubah sifat dan watak karakter manusia ini supaya manusia seperti Yesus, rendah hati. Terus aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Nah, menyanyi, memuji dengan rohku. Siapa yang dipuji? Tuhan. Tidak memuji diri sendiri. Tidak menyanjung diri sendiri. Ini seringkali kita terjebak dengan sanjungan-sanjungan dari sidang jemaat, dari orang lain. Sehingga kita over dan lain sebagainya. Sedikit-sedikit
ini. Lama-lama membosankan. Ini harus waspadai kita. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga. Dengan apa, saudaraku? Dengan akal budiku. Waduh, luar biasa ini. Sangat-sangat lengkap. 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Ayo. Kadang-kadang memaksakan. Amin, ada amin. Memaksakan. Pada kata-katanya tidak mengandung muliakan Dia. Ini yang harus kita waspadai. Maksudnya supaya murid-murid itu berjaga-jaga, tidak tidur. Tidak. Kalau mendengar amin, haleluya, padahal tidur. Jadi di gereja itu kalau dengar amin, amin, haleluya, terus tidur lagi. Waktunya doa berkat ya bangun. Ini rohnya tidak menyala ini. Padam. Ngantuk tidur. Terus bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Tidak ngerti. Hamba Tuhan berkhotbah dengan gobios, dengan kemeringet, tapi tidak mengerti jemaatnya. Apa yang disampaikan? Apa mungkin bahasanya terlalu tinggi, atau tidak mengerti bagaimana cara menyusun kata-kata bahasa atau mengarahkan sehingga firman itu tidak mengarah. Ya, banyak sekali seperti itu. Banyak orang pintar khotbah tapi tidak mampu membawa firman. Alah, khotbah sih gampang. Khotbah bisa, semua orang bisa khotbah. Tapi kalau membawa, menyampaikan firman, jangan main-main. Firman itu hidup, tidak bisa dibuat main-main. Terus tidak tahu apa yang engkau katakan, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Nah, ini bahayanya. Sekedar khotbah tapi tidak bisa membangun sidang jemaat menjadi jemaat yang dewasa. Nah, ini yang membuat jemaat itu lemah, jemaat itu tidur. Kalau tidur bahaya, kalau suam-suam kuku masih mending. Kembali ke Matius tadi. Matius lagi. Ayat yang 43. Dan ketika kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucap doa yang itu juga sama doanya, yaitu doanya, bagaimana mungkin cawan ini bisa berlalu? Dikatakan, Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Sama doa yang terakhir. Sampai 3 kali Tuhan berdoa. Bisa mengukur kemampuan murid-muridnya. Sudah murid 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus, tidak lulus-lulus, belum diwisuda menjadi S1. Karena apa? Tidur. Tidur. Peristiwa yang sangat dahsyat yang terakhir dia lewati dengan tidur. Ya, untung ditulis oleh Matius. Ini Matius ini pemungut cukai menulis ini. Kemudian ayat 45. Sesudah itu ia
Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Apa jengkel Tuhan Yesus? Enggak. Tuhan Yesus sangat paham kelemahan manusia. Murid-muridnya yang sudah digembleng 3,5 tahun, mereka tidak mampu lagi untuk berjaga-jaga. Ya sudah, tidurlah. Enak toh? Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba. Nah, ini sudah tiba saatnya. Tapi mereka masih tidur, masih teledor, tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Akhirnya setelah Yesus ditangkap, emosi. Akhirnya telinga siapa yang dipenggal oleh Petrus? Telinganya Malkus. Karena emosi, tidak ada satu kerendahan hati. Wah, merasa mau perang. Dia bawa pedang Petrus. Pedang itu bukan untuk menyakiti orang lain. Pedang itu adalah firman Allah untuk menghantam musuh itu si iblis. Tapi dipakai untuk menyakiti orang lain. Tapi apa yang terjadi? Yesus dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, telinga yang jatuh di tanah diambil dan ditempelkan lagi. Ini mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus saat mau ditangkap. Dilihat oleh para prajurit dan oleh para murid. Dan prajurit pun tidak bisa percaya pada mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ini orang-orang berdosa soalnya. Orang berdosa tidak mungkin bisa menerima, tertutup kebenaran. Di sini dikatakan, saya ulangi baca. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang apa saudaraku? Orang berdosa. Jadi yang menangkap Tuhan Yesus itu orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengerti firman Allah, orang yang tidak mengerti kebenaran. Mereka taat pada hukum-hukum buatan manusia, sehingga merasa, oh ini agama Allah, oh ini agama Musa, oh ini agama Taurat. Taat kepada agama-agama buatan manusia, tapi tidak taat pada firman. Maka Tuhan gak salah mengatakan Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ini yang perlu dikasihani Tuhan Yesus. Mereka berdosa karena tidak mengerti apa yang akan mereka kerjakan. Karena mereka perintah, karena merasa benci kepada Mesias, merasa tidak senang pada perbuatan-perbuatan ajaib yang pernah dikerjakan Tuhan Yesus. Merasa Tuhan Yesus membuat onar, membuat kekacauan bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi banyak yang tersedot untuk percaya pada Yesus. Karena orang-orang yang percaya itu tahu Dialah Mesias yang sudah datang. Tapi yang lainnya tidak mau percaya. Dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Apa jawabnya? Umurmu berapa? Oh, kamu mengatakan seperti itu, malah tidak percaya, malah dilempar batu toh? Itu orang berdosa. Orang berdosa kalau diingatkan tidak mau, saudaraku. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nih, saudaraku, ayo kita berdoa menjelang memperingati Paskah. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita, hidup nikah kita, di tengah-tengah kita beribadah, kita berjamaah satu dengan lainnya. Mungkin ada sesuatu yang membuat sandungan, membuat orang lain sakit hati. Oleh karena apa yang kita kerjakan, merasa orang lain tersakiti dan sebagainya. Ayo kita berdoa untuk mereka. Cepat atau lambat, Tuhan pasti panggil kembali. Pulang anakku,
Ini firman. Tidak ada barang yang mustahil, tidak ada barang yang tidak mungkin. Kalau Tuhan menghendaki orang-orang yang percaya jangan sampai hilang, Dia panggil kembali. Ayo pulang anakku. Tidak ingin mereka itu terus jatuh dalam dosa dan sebagai domba-domba pemberontak. Tuhan inginkan sebagai domba-domba penurut. Domba-domba penurut, saudara. Ayo kita baca dalam Efesus pasal 5. Surat Efesus pasal 5. Sudah? Surat Efesus pasal 5 ayat yang ke 19. Lebih enaknya kita baca ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Kalau kita ketemu dengan saudara kita yang mungkin lama tidak kelihatan, tidak pernah bersekutu, tidak pernah ibadah, ayo kita berkata-kata dengan mazmur, dengan baik, dengan bijak, dengan kasih. Ayo, itu awal perbuatan baik kita, orang-orang yang terpanggil menjadi anak-anak Allah. Kita lakukan ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini dengan muka yang ramah, muka yang bersahabat. Ayo sekarang, ayo kita datang beribadah kembali. Kita mulai masuk lagi tergembala. Supaya apa? Supaya berkat-berkat firman itu akan terus menguatkan hidup kita menghadapi situasi dan kondisi zaman yang seperti sekarang ini. Kita tidak lagi takut dan kita khawatir lagi. Ayo kita mendengar firman Tuhan dengan bermazmur, dengan pujian, dengan mengucap syukur. Ayat yang 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada Allah dan Bapa kita. Ini kita mengucap syukur menghadapi segala persoalan, apapun, seringan apapun, seberat apapun, sesulit apapun. Ayo kita hadapi dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, luar biasa firman ini. Ayo, ayat terakhir 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Pelan-pelan ya. Ini ayat terakhir. Hidup orang Kristen. Nah, ini hasil daripada penggembalaan kita. Firman penggembalaan ini yang membuat kita hidup sebagai orang Kristen, orang percaya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau Yesus mau ditangkap, anak manusia sudah saatnya tiba untuk diserahkan. Tapi ini kesudahan segala sesuatu. Dunia ini akan apa, saudaraku? Sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini lebih hebat daripada Tuhan Yesus waktu ditangkap. Di mana-mana terjadi banyak penghujatan, penghinaan dan sebagainya, pelecehan. Tapi kita harus tenang. Justru ketenangan ini kita bisa bermazmur, kita bisa berdoa syafaat kepada mereka-mereka yang belum mengenal firman, belum mengenal keselamatan, supaya mereka juga akan mengalami keselamatan seperti kita yang sudah diselamatkan. Ini penting, saudara. Saya baca ulang
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Harus tenang. Berdoa itu tenang. Mungkin di dalam kamar kita berdoa, tidak perlu harus pakai toa, pakai speaker. Enggak. Pakai ilmu kebatinan. Tahu? Berdoa dalam hati. Itu berdoa dalam hati. Kalau mau makan, berdoa dalam hati. Diam tuh. Tapi hati kita tuh berbicara, mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan harus teriak-teriak berdoa. Enggak, Tuhan tidak ngajari seperti itu. Justru kalau berdoa, masuk ke kamar, tutup pintu. Di situ kamu mengutarakan, berdialog, berdiskusi dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan memberikan solusi, jalan keluar, apa yang menjadi keluhan kita. Ini pasti, saudara. Tidak mungkin tidak ditolong Tuhan. Tuhan dengar kok. Jeritan hati Tuhan tahu. Minta pertolongan, Tuhan tolong. Kalau Tuhan tolong di sini, bukan Tuhan tinggalkan umatnya yang ada di Australia, bukan. Tuhan itu bisa di mana-mana. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di Surabaya, Tuhan ada di Nogojajat, Tuhan ada di Jakarta, Tuhan di mana-mana. Pada saat jam yang sama, waktu yang sama kita berdoa, di situ Tuhan turut bekerja. Amin. Amin, saudaraku, turut bekerja. Terus saya baca sedikit lagi. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berdoa dengan kasih, bukan berdoa dengan kebencian. Ada doa yang kebencian. Mudah-mudahan si cepat mati. Ada di televisi lagi. Didengar seluruh bangsa Indonesia. Coba, itu doa apa itu namanya? Apa begitu Tuhan mengajarkan? Tidak, toh? Tidak. Kasihlah musuhmu. Wah, luar biasa. Kasihlah musuhmu. Kasihlah orang yang memusuhi kamu. Nah, ini dikatakan. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kasih sesama. Siapa sama kita? Kalau suami sama istri, istri sama suami, sesama. Tidak usah jauh-jauh. Kita belajar dari yang terdekat dulu. Baru kalau itu kita sudah bisa, baru kita keluar. Di luar sudah bicara kasih-kasih, tapi di dalamnya seperti kapal pecah. Itu kebohongan itu. Tapi Tuhan mengajarkan, mengucaplah syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayo, segala persoalan apa yang kita hadapi, kita berdoa bersama-sama. Dan Yesus juga inginkan murid-muridnya untuk membantu dalam doa. Tapi dalam ayat Lukas, Injil Lukas mengatakan, dan Yesus berdoa, maka ada malaikat yang melayani, memberi kekuatan. Karena Yesus dalam kemanusiaannya menanggung sendiri segala dosa manusia. Tuhan kirimkan malaikat dari surga dan memberi kekuatan kepada Yesus yang manusia, yang adalah firman itu, menanggung dosa manusia. Dia taat sampai harus mati di kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Kita akan teruskan nanti pada ibadah Paskah yang akan datang. Kita akan ibadah offline. Ayo kita persiapkan, kita berjaga-jaga mulai sekarang. Kita persiapkan, kita waspada pada saat kita memasuki hari peringatan Paskah. Benar-benar kita sudah tidak tidur lagi, kita sudah berjaga-jaga lagi. Ya. Karena apa? Karena di situ peristiwa yang sangat besar. Seorang tokoh manusia di dunia, satu-satunya manusia yang mampu memberikan kedamaian kepada dunia. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari kita angkat satu pujian. Kita menyanyikan lagu lama sebetulnya, kalau yang bisa mari silakan. Jadi, kita ikuti sama-sama. Di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidupku, doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku. Padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidupku. Doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Dalam Yesus aku berdoa. Dalam Yesus aku berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan mengajar untuk kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga, karena situasi sekarang ini sangat-sangat mencekam. Supaya kami, saat kami berjaga-jaga dan berdoa, kami tidak lengah, karena iblis selalu mengambil kesempatan waktu yang ditentukan untuk menghantam, untuk menggoda, untuk mencobai kami. Tetapi firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang sudah keluar dari pribadi Tuhan Yesus sendiri, hendaklah kau waspada dan berdoa. Jangan tidur, sebab kalau tidur tidak akan mengetahui kapan datangnya pencobaan, kapan datangnya musibah itu. Tetapi saat kita berjaga-jaga, kami sadar, karena firman itu yang selalu membentengi kami, melindungi kami, mengingatkan kami kembali, supaya kami kembali kepada Tuhan dan bermazmur, bernyanyi, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati sidang jemaat-Mu, siapapun sidang jemaat, dari yang terkecil sampai yang tertua, semua diberkati Tuhan, semua berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan Yesus. Iblis mengaum-ngaum,
tetapi firman-Mu melindungi dari serangan segala penjuru. Setan iblis yang ganas yang saatnya sekarang telah menguasai dunia dan manusia di lahapnya. Tapi puji Tuhan, firman-Mu memelihara, firman-Mu melindungi, memberi kekuatan. Saat kami berdoa, di situ Tuhan memberikan solusi jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk ibadah yang akan datang pada saat ibadah offline. Tuhan pakai semua pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan. Apapun yang dikerjakannya selalu diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami akan berpisah. Kami akan terima berkat daripada Tuhan. Kekasihku sekalian, terimalah berkat-berkat keselamatan dari surga. Berkat-berkat apa yang Tuhan limpahkan menjadi milik untuk kami nikmati di dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami. Seluruhnya hanya kebesaran kemuliaan hanya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat ini untuk hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo, Gloria.